Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai sistem gerak pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu dapat menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi pada sistem gerak manusia. Untuk lebih paham lagi, mari simak penjelasannya berikut ini. Sistem gerak merupakan sistem organ pada manusia yang berperan dalam pergerakan tubuh. Pada pembelajaran sistem gerak, kita akan membahas beberapa hal mengenai rangka, tulang, sendi, otot, beserta gangguan fungsi yang terjadi pada sistem gerak. Yang pertama yaitu rangka. Rangka merupakan alat gerak pasif yang akan digerakkan oleh otot. Rangka terdiri dari tulang-tulang yang tersusun secara teratur. Rangka dikelompokkan menjadi dua, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka memiliki beberapa fungsi pada tubuh. Yang pertama, memberi bentuk dan postur tubuh. Seseorang akan terlihat tinggi atau pendek karena susunan rangkanya. Yang kedua, dapat melindungi organ yang lunak, seperti dapat melindungi otak, sumsum tulang belakang, paru-paru, jantung, dan organ-organ dalam lainnya. 3. Dapat menopang berat badan, misalnya pada tulang leher, tulang belakang, dan tulang pelvis. Yang keempat, dapat mendukung terjadinya gerakan. Dengan adanya persendian kerjasama otot dan sistem saraf dapat memungkinkan tulang untuk digerakkan. Yang kelima, tempat pembentukan sel darah, pembentukan leukosit, eritrosit, trombosit di sumsum merah yang terdapat di tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Yang keenam yaitu tempat menyimpan mineral dan energi lemak, tersusun dari garam anorganik, terutama pada kalsium fosfat dan kalsium karbonat. Energi yang disimpan berbentuk lemak di dalam sumsum kuning. Kemudian rangka aksial. Rangka aksial merupakan rangka pada sumbu tubuh. Rangka ini memiliki 80 buah tulang, meliputi tulang tengkorak, tulang dada dan tulang rusuk, tulang belakang, tulang telinga dalam, dan hyoid. Yang pertama, tulang tengkorak. Tulang tengkorak berfungsi melindungi otak, organ pendengaran, dan organ penglihatan. Yang kedua, tulang dada dan tulang rusuk berfungsi melindungi organ bagian dalam yaitu paru-paru dan jantung. Yang ketiga, tulang belakang berfungsi menahan guncangan ketika menggerakkan badan. Yang keempat, tulang telinga dalam dan hyoid. Tulang telinga dalam berfungsi untuk menerima dan mentransmisikan impuls, dan tulang hyoid sebagai tempat melekatnya otot mulut dan lidah. Rangka yang kedua yaitu rangka apendikular atau rangka anggota gerak. Rangka apendikular terdiri dari gelang bahu atau pektoral, anggota gerak atas, gelang panggul atau pelvis, dan anggota gerak bawah. Gelang bahu tersusun dari skapula atau tulang belikat dan clavula atau tulang selangkar. Anggota gerak atas tersusun dari tulang humerus, radius, ulna, karpal, metakarpal, dan falangus. Gelang panggul atau pelvis terdiri dari tulang usus, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Dan anggota gerak bawah terdiri dari femur, tibia, fibula, patella, tarsal, metatarsal, dan falangus. Selanjutnya yaitu tulang. Klasifikasi tulang dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama berdasarkan bentuk dan ukurannya, dan yang kedua berdasarkan jaringannya.
Untuk struktur tulang terdiri dari periosteum, tulang kompak, dan tulang spons. Periosteum merupakan lapisan terluar tulang, terdiri dari 2 lembar jaringan ikat dan berfungsi sebagai tempat melekatnya otot rangka. Selain itu, berfungsi sebagai nutrisi untuk pertumbuhan tulang dan juga perbaikan jaringan tulang yang rusak. Yang kedua yaitu tulang kompak, merupakan lapisan yang teksturnya halus, padat, sedikit berongga, dan sangat kuat. Dapat mengandung banyak zat kapur, kalsium fosfat, dan kalsium karbonat. Yang ketiga yaitu tulang spons, merupakan lapisan yang teksturnya berongga dan berisi sumsum merah, tersusun dari trabekula dan lempeng-lempeng yang saling berhubungan. Kemudian, klasifikasi tulang berdasarkan bentuk dan ukurannya. Berdasarkan bentuk dan ukurannya, tulang dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama tulang pipa, yang kedua tulang pendek, yang ketiga tulang pipih, dan yang keempat tulang tidak beraturan. Tulang pipa memiliki fungsi untuk menahan berat tubuh dan membantu pergerakan. Contohnya seperti tulang lengan atas dan tulang paha. Yang kedua yaitu tulang pendek, berfungsi memberikan kekuatan dan kekompakan pada area pergerakan terbatas. Contohnya pada tulang pergelangan tangan dan tulang pergelangan kaki. Yang ketiga, tulang pipi, berfungsi memperluas permukaan untuk perlekatan otot dan memberikan perlindungan. Contohnya seperti tulang dada. Yang keempat yaitu tulang tidak beraturan, tersusun dari tulang spons dan lapisan tipis tulang kompak. Contohnya seperti tulang belakang. Kemudian berdasarkan jaringannya, terdiri dari tulang rawan dan tulang sejati. Tulang rawan tersusun dari sel-sel tulang rawan berupa hialin dan kolagen. Dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tulang rawan hialin, tulang rawan elastin, dan tulang rawan fibrosa. Untuk tulang sejati tersusun dari sel-sel yang sangat kompak permukaannya, mengandung matriks yang terdiri dari senyawa kalsium dan fosfat yang mengakibatkan tulang menjadi keras. Kemudian faktor pertumbuhan tulang. Pertumbuhan tulang dapat terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor genetik, seperti tinggi badan pada anak akan mengikuti tinggi badan orang tuanya. Yang kedua yaitu faktor nutrisi, suplai makanan yang mengandung banyak nutrisi, misalnya kalsium, protein, vitamin A, vitamin D, dan yang lain sangat penting untuk pertumbuhan tulang. Yang ketiga yaitu faktor endokrin. Terdapat beberapa jenis hormon yang berperan dalam pertumbuhan dan organisasi tulang, antara lain hormon paratiroid, hormon tiroksin, dan hormon kelamin. Yang keempat yaitu faktor sistem saraf. Gangguan sistem saraf yang disebabkan oleh penyakit akan menghambat pertumbuhan tulang. Selanjutnya yaitu otot. Otot merupakan alat gerak aktif yang melekat pada tulang. Kemudian klasifikasi otot dibedakan menjadi 2, yaitu berdasarkan letaknya dan berdasarkan sifat kerjanya. Otot memiliki fungsi yang pertama yaitu untuk pergerakan. Otot dapat menggerakkan tulang untuk melakukan pergerakan. Yang kedua, otot dapat menopang dan mempertahankan postur tubuh. Otot dapat menopang rangka dan mempertahankan tubuh dari gaya gravitasi bumi saat dalam posisi berdiri maupun duduk. Yang ketiga, dapat memproduksi panas. Metabolisme kontraksi otot dapat menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu tubuh normal. Selanjutnya, klasifikasi otot berdasarkan letaknya terdiri dari otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Otot lurik disebut juga dengan otot rangka,
bekerja secara sadar dan mempunyai jalur melintang gelap atau anisotrop dan melintang terang atau isotrop. Otot jantung bekerja secara tidak sadar, mempunyai struktur yang sama dengan otot lurik tetapi memiliki serabut bercabang dan tidak beranyaman. Memiliki inti sel di bagian tengah. Kemudian otot polos bekerja secara tidak sadar, tersusun dari sel yang berbentuk kumparan halus, memiliki satu inti di tengah. Sedangkan berdasarkan sifat kerjanya, klasifikasi otot dibagi menjadi otot antagonis dan otot sinergis. Otot antagonis yaitu otot yang bekerja saling berlawanan sehingga menghasilkan gerakan yang berbeda arah. Contohnya seperti otot bisep dan otot trisep. Ketika otot bisep kontraksi, maka otot trisep relaksasi. Sedangkan jika otot trisep kontraksi, maka otot bisep akan relaksasi. Kemudian otot sinergis, otot yang saling mendukung kerja satu sama lain sehingga menghasilkan pergerakan satu arah. Contohnya otot pronator teres dan otot pronator quadratus. Mekanisme kerja otot terjadi ketika impuls saraf tiba di neuron muscular junction dan menyebabkan pembebasan asetilkolin. Kemudian asetilkolin akan memacu pembebasan ion kalsium dari retikulum sarkoplasma. Selanjutnya, ion kalsium akan menempel pada troponin sehingga membuka sisi aktif aktin dan mengakibatkan kepala miosin menempel pada aktin. Kemudian, kepala miosin akan menarik aktin dengan bantuan OTP sehingga otot memendek dan berkontraksi. Selanjutnya yaitu sendi. Sendi merupakan perhubungan antar tulang sehingga tulang dapat digerakkan. Sendi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu berdasarkan strukturnya dan berdasarkan gerakannya. Struktur sendi terdiri dari ligamen, kapsul sendi, cairan sinoval, tulang rawan hialin, dan bursa. Ligamen merupakan jaringan ikat fibrosa yang berfungsi mencegah pergerakan sendi secara berlebihan dan membantu mengembalikan tulang pada posisi awalnya. Kapsul sendi yaitu struktur tipis yang kuat di dalam sendi yang berperan menahan ligamen, terdiri dari kapsul sinoval dan kapsul fibrosa. Cairan sinoval merupakan cairan pelumas sehingga gesekan dapat berjalan lancar, halus, dan tidak menimbulkan rasa nyeri atau sakit. Tulang rawan hialin berfungsi sebagai bantalan sendi agar tidak nyeri saat bergerak. Bursa merupakan kantong tertutup yang dilapisi membran sinoval dan terletak di luar rongga sendi. Selanjutnya, klasifikasi sendi. Klasifikasi sendi berdasarkan strukturnya terdiri dari persendian fibrosa, persendian kartilago, dan persendian sinoval. Persendian fibrosa yaitu persendian yang tidak memiliki rongga sendi dan diperkokoh oleh jaringan ikat fibrosa. Persendian kartilago yaitu persendian yang tidak memiliki rongga sendi dan diperkokoh dengan jaringan kartilago atau tulang rawan. Persendian sinoval yaitu persendian yang memiliki rongga sendi dan diperkokoh oleh jaringan ikat ligamen dan kapsul sendi. Berdasarkan gerakannya, klasifikasi sendi terdiri dari sendi sinartrosis, sendi amfiartrosis, dan sendi diartrosis. Pada sendi sinartrosis, sendi tidak dapat digerakkan karena tidak memiliki celah sendi dan dihubungkan dengan jaringan ikat fibrosa atau kartilago. Sendi sinartrosis terdiri dari sinartrosis sinfibrosis dan sinartrosis sinkondrosis. Sendi amfiartrosis yaitu sendi dengan pergerakan terbatas akibat tekanan. Jenis-jenisnya terdiri dari simfisis, sindemorsis, dan gomposis. Sendi diartrosis merupakan sendi yang bergerak dengan bebas.
terdiri dari sendi engsel, sendi peluru, sendi pelana, sendi putar, sendi luncur, dan sendi kondoloid. Selanjutnya yaitu gangguan fungsi pada sistem gerak. Yang pertama yaitu gangguan sendi pada tulang. Contohnya fraktur atau patah tulang. Fraktur atau patah tulang dapat terjadi jika tenaga yang melawan tulang lebih besar daripada kekuatan tulang. Gangguan tulang belakang dapat terjadi akibat dari adanya distrofi otot, sindrom Marfan, sindrom Down, atau sikap tubuh yang buruk ataupun yang lainnya. Biasanya yang sering terjadi yaitu karena sikap tubuh yang buruk seperti skoliosis, kifosis, dan lordosis. Osteoporosis atau tulang rapuh dapat terjadi akibat berkurangnya hormon testosteron pada laki-laki dan progesteron pada perempuan. Yang kedua yaitu gangguan pada sendi. Gangguan yang dapat terjadi pada sendi misalnya seperti terkilir, dislokasi, ankilosis, dan artritis. Terkilir atau kesleo dapat terjadi akibat gerakan yang tidak biasa, dipaksakan, atau bergerak secara tiba-tiba. Dislokasi yaitu pergeseran tulang penyusun sendi dari posisi normal. Contohnya pada gelang bahu, tulang dapat bergeser ke atas atau ke bawah. Ankilosis yaitu sendi tidak dapat digerakkan dan ujung-ujung antar tulang terasa bersatu. Yang keempat yaitu artritis atau peradangan pada sendi yang disertai bengkak, kaku, keterbatasan bergerak, dan rasa sakit. Yang ketiga yaitu gangguan pada otot. Gangguan fungsi yang dapat terjadi pada otot yaitu hipertrofi, atrofi, tetanus, dan kram. Yang pertama hipertrofi yaitu gangguan akibat otot yang berkembang menjadi lebih besar. Yang kedua atrofi yaitu gangguan akibat otot yang mengecil, terjadi jika otot tidak digunakan ataupun tidak digerakkan. Yang ketiga tetanus yaitu penyakit kejang otot. Otot berkontraksi terus-menerus sehingga tidak mampu lagi untuk berkontraksi. Yang keempat kram yaitu keadaan saat otot tiba-tiba terasa tegang, sulit digerakkan, dan disertai rasa nyeri. Nah, dari gangguan fungsi tersebut dapat diatasi dengan adanya teknologi sistem gerak. Misalnya yang pertama yaitu patah tulang dapat dilakukan dengan pemasangan gips, pembidaian, pembedahan internal ataupun penarikan atau traksi. Yang kedua penyembuhan kanker atau tumor dapat dilakukan dengan melakukan kemoterapi, radioterapi, atau operasi untuk menghilangkan tumor. Yang ketiga, implan yaitu pemasangan suatu material dari benda kaku pada tulang belakang yang mengalami gangguan. Yang keempat, kursi roda. Kursi roda dapat digunakan oleh orang yang mengalami kesulitan berjalan. Yang kelima, tangan bionik. Tangan bionik merupakan tangan buatan yang fungsional sehingga dapat digunakan untuk memegang benda dan melakukan pergerakan tangan. Yang keenam, kaki bionik. Kaki bionik juga merupakan kaki buatan yang dilengkapi dengan perangkat Bluetooth. Pada kaki tersebut ditanamkan chip komputer untuk mengirimkan sinyal ke motor di kedua sendi buatan. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai sistem gerak pada manusia. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.